Jadi dari sisi demand-nya meningkat, tapi kapasitasnya mungkin 70% lah ya, baru recover. Kalau kita refer kepada white paper INAKA yang disusun antara INAKA dengan Universitas Padjadjaran, itu kita domestic marketnya memang fully recover di tahun 2024. Termasuk international market, forecast-nya ya, white paper kita itu di tahun 2025. Ya mudah-mudahan dengan dukungan pemerintah yang sekarang, komunikasi bilateral antara Indonesia dengan negara lain, komunikasi internal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bisa kita jadikan alat akselerasi untuk supaya kapasitas angkut pesawat ini segera pulih. Kalau sekarang kapasitas pesawat yang ada sekitar 500-an lebih, saya pikir opportunity-nya ke depan masih sangat besar. Terutama dari masalah biaya. Jadi kalau kita bicara soal size market, Indonesia dengan 270 juta jiwa ini adalah market domestik yang promising. Itu opportunity-nya. Tapi kalau kita bicara soal tantangannya, karena hampir semua pesawat yang dimiliki oleh maskapai adalah produk asing, ya kalau brand-brand besar di seluruh dunia ini kan Boeing dan Airbus. Ada manufaktur yang seperti Embraer, Cessna dan sebagainya, tapi yang terbesar kalau untuk airlines adalah Boeing dan Airbus. Nah, karena alat produksi airlines ini kita import dari luar, tentu nilai tukar mata uang rupiah dan mata uang negara manufaktur menjadi tantangan tersendiri pada saat pendapatan maskapai kita dominasinya masih dalam mata uang rupiah. Jadi pengeluarannya dalam bentuk mata uang asing, tapi pendapatannya dalam bentuk rupiah. Jadi kalau nilai tukarnya dari 10.000 US dollar dengan 15.000 per US dollar tentu berbeda tantangan usahanya. Nah, ini menyumbang kontribusi 30% dari cost production kegiatan operasional maskapai. Ya, biaya leasing. Dari 30% tadi saya bicara soal tantangan 70% ya. 70% ini yang 30% berikutnya adalah biaya aftur. Nah, biaya aftur ini kita mesti sedikit strategis membicarakannya, karena sekarang ini memang ketergantungan maskapai nasional kita terhadap penyelenggara aftur ini hanya dari Pertamina. Yang saya pikir perlu kita sama-sama pertimbangkan untuk kedepannya adalah bagaimana kita Pertamina bisa hadir dan lebih kompetitif dari sisi harga dan mengenhance teknologinya, sehingga pada saat semua negara diwajibkan melakukan dekarbonisasi atau blended aviation fuel atau diberlakukannya carbon tax, Pertamina sebagai penyelenggara aftur bisa komit terhadap blended aviation fuel, atau kita di dalam istilah luar negeri mengenali dalam sebutan SAF, Sustainable Aviation Fuel. Jadi sebetulnya market share industri penerbangan kita hanya 6% dari 270 juta jiwa. Lalu pertanyaannya kenapa? Artinya daya beli masyarakat terhadap transportasi udara kita ini perlu kita pelajari, perlu kita kaji, sehingga affordability dari masyarakat yang sisa 94% ini bisa terjangkau. Dan kalau masih ditanya bagaimana cara mengembangkannya adalah ya tadi menyusun cost structure-nya agar affordable. Yang kedua, menyusun konsep penataan hub and spoke di dalam Indonesia sendiri. Tapi mohon maaf, saya ini bukan mencoba memberikan satu dikte kepada pemerintah ya, tapi menurut saya kalau kita bisa melakukan kajian bersama bagaimana antara operator
penerbangan dan operator bandara ini membuat satu roadmap yang efisien sehingga alur penumpang itu cost distributionnya benar untuk logistik, karena kalau kita bicara logistiknya e-commerce kan nggak bisa lewat laut, harus lewat udara. Nah, cost yang dikeluarkan oleh maskapai untuk distribution logistik e-commerce maupun penumpang itu efisien dan efektif. Tentu ini akan meningkatkan persentasi masyarakat yang menggunakan transportasi udara, yang sekarang ini hanya 6%, mungkin 10%, mungkin 20%. Nah, ini yang perlu kita pikirkan untuk bisa meningkatkan traffic. Yang kedua, menurut saya kita bicara tentang income tambahan buat airlines Indonesia, yaitu melalui industri tourism. Sebagai keluarga besar aviasi, selain commercial airlines ada general aviation namanya. General aviation ini adalah private jet atau helikopter. Artinya load passengernya ini mungkin di bawah 20 penumpang. Nah, untuk negara yang bentuknya kepulauan atau provinsi dengan kepadatan penduduk seperti di Jakarta, transportasi udara dengan bentuk lain seperti helikopter, atau mungkin nanti di dalam beberapa dekade atau tahun ke depan ada drone, atau kita mengenali istilahnya eVTOL atau VTOL, vertical take off landing. Itu memang Indonesia harus menyelenggarakan hal tersebut, terutama untuk kota-kota yang trafficnya seperti di Jakarta. Kenapa? Karena ini saya sharing sedikit. Dulu sebelum pemerintahannya sekarang, ranking keselamatan Indonesia di ICAO itu saya kalau nggak salah 158 dari 160 negara. Tapi hari ini ranking keselamatan Indonesia dari 160 negara itu di urutan 53. Kita lompat begitu jauh. Mungkin Mas Edi bisa merasakan lah kalau kita sekarang nih ke airport, kalau kita dicek, itu mereka ngeceknya bener. Bahwa alat begitu ketemu bunyi alatnya kita disuruh keluar lagi. Habis itu suruh balik lagi, begitu bunyi dikeluar lagi. Dimana itu nggak kita temukan pada saat 10 tahun atau lebih yang lalu. Ya kan? Artinya apa? Kita diaudit oleh ICAO, oleh International Civil Aviation Organization, standar keselamatan. Nah, melihat ranking kita yang sudah begitu tinggi, tentu baiknya Indonesia juga mengaplikasikan aturan-aturan yang terkait dengan semua sektor industri penerbangan, termasuk helikopter. Jadi singkatnya Indonesia jangan ketinggalan nih mengaplikasikan penerbangan helikopter maupun drone. Nah, itu sekarang sedang dikaji oleh pemerintah. Kebetulan karena kita di INAKA, sebagai ketua INAKA, kita sedang bicara bagaimana caranya di Indonesia, tidak di seluruh provinsi, tapi di beberapa negara, di beberapa provinsi, memberlakukan helikopter boleh terbang malam. Sekarang ini belum boleh. Sekarang ini helikopter itu baru boleh terbangnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, kalau sekarang kita dan Kementerian Perhubungan ini sedang mengkaji, mudah-mudahan dalam waktu dekat helikopter di Indonesia bisa terbang malam. Di mana di negara-negara lain sebetulnya helikopter terbangnya udah siang malam. Bukan hanya untuk kepentingan transportasi umum, tapi untuk kepentingan medical, kepentingan emergency, kepentingan kecelakaan-kecelakaan di jalan tol yang mungkin kalau dilakukan menggunakan transportasi darat ini mengalami kendala gitu. Nah, saya pikir sekarang Kementerian Perhubungan sudah membuka diri untuk kita berbicara soal penyelenggaraan helikopter terbang malam ini, sehingga bisnis helikopter juga bisa tumbuh. Saya boleh kasih contoh bagaimana dampak peraturan terhadap pertumbuhan sektor industri khususnya di bidang transportasi. Saya lupa tahun berapa, saya kalau nggak salah tahun berapa, 2014 atau 2015. Pada saat itu negara Cina memberlakukan aturan bahwa di bawah 5.000 feet
tidak boleh ada flying object. Jumlah populasi helikopter di Cina pada saat itu mungkin sekitar 200-300-an. Namun pada saat pemerintah Cina membuat aturan bahwa sekarang boleh ada objek terbang di bawah 5.000 feet, langsung jumlah populasi helikopternya udah lebih dari 1.000. Nah, itu dampak atau manfaat yang diterima, relevansinya terhadap aturan pemerintah. Nah, jadi harapan saya apa yang sekarang ini kita sedang jalin dengan Kementerian Perhubungan khususnya DKUPPU tentang mengaplikasikan terbang malam ini menumbuhkan industri helikopter yang nanti ke depannya bisa shifting menjadi drone. Vertical takeoff landing merupakan satu produk pengembangan yang shifting dari mekanik menjadi digital, dari penggunaan energi fosil menjadi baterai. Artinya drone system atau electric vertical takeoff landing ke depan ini merupakan satu transformasi teknologi yang apakah kita suka atau enggak nantinya harus kita aplikasikan. Nah, kalau kita merefer kepada aturan internasional, baik itu ICAO atau Amerika FAA atau Eropa EASA, mereka mempersyaratkan namanya PIC, namanya Pilot in Command. Sepanjang kita membawa penumpang di belakang kita, harus ada orang yang responsible di dalam pesawat atau on board. Nah, semua produk electric vertical takeoff landing atau vertical takeoff landing konvensional helikopter yang seperti sekarang mempersyaratkan pilot on board. Nah, sepanjang mereka bisa mengaplikasikan itu, menurut saya harus kita coba jajaki ke depannya seperti apa. Dalam rangka itu tadi, kita harus menunjang semua kegiatan sosial ekonomi dan keluarga aviasi ini harus pesat berkembangnya. Karena negara kita bentuknya kepulauan. Kalau nggak ada transportasi udara, ya kegiatan ekonominya akan terhambat. Coba Mas Edi, kita buang waktu sehari itu di mobil berapa jam? Mungkin saya 3 jam sehari. Coba kalikan 365 hari. Berapa jam kita investasikan waktu kita di dalam kendaraan. Nah, ini yang saya pikir mungkin ya nanti kan sekarang di tim Kementerian Perhubungan, kan di timnya BUMN, saya lihat mereka sangat proaktif dan agresif gitu ya. Jadi saya berharap kita dari sisi Kadin maupun dari Inaka bisa saling mengisi, gimana saling berkontribusi sehingga masyarakat ini bisa memanfaatkan apa yang menjadi buah pikir kita di dalam penyusunan roadmap bersama nanti. Betul. Jadi kalau kita bicara dalam konteks unmanned vehicle (UAV), itu ada namanya multi institution yang harus mengapprove. Jadi bukan hanya Kementerian Teknis, dalam hal ini Kementerian Perhubungan aja, ada Kementerian Pertahanan, Keamanan, ada kementerian-kementerian lain yang terlibat di dalam memberikan sertifikasi atau perizinan hal tersebut gitu. Karena itu berkaitan dengan keamanan negara dan sebagainya. Dan itu sangat lazim di semua negara. Kalau kita bicara UAV ya, artinya unmanned vehicle. Tapi kalau misalnya kita bicara seperti yang sekarang nih, artinya manned vehicle, itu sebetulnya sudah berlaku. Ada radius nautical mile yang kita sebagai operator helikopter itu nggak boleh masuk ke dalam area tersebut gitu. Dan anyway, helikopter itu ada airways-nya juga. Artinya ada jalurnya juga. Jadi kalau kita baik itu terbang siang maupun terbang malam, sebetulnya Airnav, DNP, Kementerian Perhubungan itu mempunyai lajurnya. Jadi artinya pada saat pilot itu keluar dari jalur, itu ada banyak sanksi-sanksi teknis yang sebetulnya nggak ingin
dihadapi oleh pilot itu sendiri gitu. Bisa dicabut license pilotnya gitu. Sebetulnya udah sistemnya udah jalan. Gitu. Cuman tinggal kita nanti ya bagaimana mengembangkan terus gitu. Kalau operator private jet maupun helikopter itu sebetulnya satu yang tadi saya bilang, kurang lebih sekitar 36. Artinya pada saat mereka memiliki izin tidak berjadwal atau AOC 135, dia boleh mengoperasikan private jet dan helikopter. Nah, jadi kalau secara jumlah totalnya itu ada sekitar 35. Namun yang mengoperasikan private jet secara kuantiti masing-masing operator ada yang punya satu, ada yang hanya punya helikopter, ada yang punya dua. Mungkin nanti saya bisa kasih data-datanya ya untuk yang private jet. Tapi berapa besar marketnya? Menurut saya tergantung dari bisnis model yang ditawarkan. Ada private jet yang memberikan layanan medical, ada private jet yang memberikan layanan VIP. Nah, ini dua bisnis model yang menurut saya sekarang ini beberapa operator coba jajaki. Ya, nilai manfaatnya besar karena ada kejadian-kejadian menurut saya yang sebetulnya bisa disupport oleh private jet medical, di mana keadaan emergency ini kan nggak mungkin orang sakit stroke atau jantung harus menunggu antrian panjang di airport, di komersil, dan ini dilakukan di negara-negara lain. Nah, tantangannya adalah bagaimana caranya sehingga jasa layanan ini affordable bagi sebagian besar masyarakat Indonesia gitu. Tantangannya hanya itu. Jadi gini Mas Edi, tahun 2050 semua negara akan diterapkan carbon tax. Berarti kalau perusahaan penerbangan nasional kita masih menggunakan aftur fosil, maskapai ini akan dikenakan carbon tax. Dan itu akan menjadi beban maskapai kita. Dan secara langsung akan membebani masyarakat Indonesia yang harusnya menggunakan transportasi udara sebagai jembatan kegiatan ekonomi domestik kita. Kalau target 2050 ini kita sudah menggunakan bioaftur, tentu menuju 2050 ini harus secara bertahap kita melakukan blended aviation fuel. Atau bahasa canggihnya adalah sustainable aviation fuel. Negara seperti Jepang, Korea, mereka komit di tahun 2030 besok mengadakan blended aviation fuel sebanyak 10%. Jadi 10% biofuel, 90% masih fossil fuel. Jangka panjangnya mereka berharap tentu persentase biofuelnya akan lebih besar. Di Amerika sendiri, khususnya di negara bagian Los Angeles, hari ini mereka sudah menyelenggarakan blended aviation fuel sebanyak 30%. Jadi tinggal 70% aviation fuel. Artinya masing-masing negara harus mempersiapkan diri bagaimana caranya menghadirkan blended aviation fuel, bahkan nanti biofuel. Nah, tapi yang perlu sama-sama kita pahami, blended aviation fuel ini juga harus terjangkau harganya secara production cost maskapai nasional kita. Artinya bioaftur ini juga nggak bisa mahal. Kalau bioafturnya jadi mahal, dekarbonisasinya tercapai, tapi harganya makin tidak terjangkau, sehingga ini menjadi high economy cost. Maka penduduk Indonesia makin jauh lagi untuk bisa menikmati sarana transportasi udara nasional kita. Nah, kalau kita bicara biofuel, saya lihat dari beberapa negara yang menjadi supplier biofuel di Amerika, salah satunya adalah Neste Singapura. Neste Singapura ini memanfaatkan Yuko. Yuko itu saya pikir orang Jepang,
ternyata UCO itu namanya used cooking oil. Minyak jelantah yang dikolek dari restoran-restoran, daripada dibuang, ditampung. Nah, used cooking oil ini diolah menjadi, diolah ya, bukan minyak bekas tempe habis itu kita masukin ke dalam pesawat, enggak. Diolah secara sistem yang terverifikasi oleh lembaga internasional, kadar kimiawinya menjadi blended aviation fuel, karena barang dibuang diolah menjadi blended aviation fuel. Nah, ini target dekarbonisasinya tercapai dan keterjangkauannya pun tercapai. Logika sederhananya gini, kalau minyak jelantah, used cooking oil, itu kan minyak dibuang. Kalau harga minyak goreng aja mahal, apalagi harga minyak CPO-nya, makin nggak terjangkau. Jadi perbandingannya Mas Edi, ini bahan baku material biofuel yang dibuang sama bahan mentah yang kalau dijual jadi minyak goreng lebih mahal aja, pasti jauh dong. Cuman buat gambaran aja. Jadi kalau kita pakai CPO, menurut saya bukan cuma sekedar ditolak oleh pemerintah. Selain tanaman palmnya itu adalah penyerap oksigen. Jadi pohon CPO, kelapa sawitnya ini bukan penyerap karbon, dia ini menyerap oksigen. Jadi kalau kebun kelapa sawitnya ini banyak, maka hutannya itu bukan menjadi penyerap karbon, hutannya itu menjadi penyerap oksigen karena dia hidro. Nah, selain perluasan kelapa sawit ini tidak memberikan oksigen paru-paru dunia, tapi kalau misalnya hasil CPO-nya itu dipakai untuk bahan baku bioaftur, ya dia lebih baik jual ke minyak goreng dong. Harganya lebih tinggi, nggak mungkin dia jual ke aftur terus karena harganya lebih mahal. Kalau dia lebih tinggi, menurut saya kan logikanya ya nggak mungkin lah kita pakai bioafturnya pakai minyak goreng. Tapi kalau kita pakai used cooking oil, ini sangat affordable. Kalau masalah proses, memang ada waktu itu ada yang saya tanya sama saya, Pak Dinon, apa benar pesawat kita nanti mau diterbangin sama minyak jelantah bekas tukang gorengan? Ya enggak lah Pak, yang bikin prosesnya itu General Electric semua. Investasinya itu billions of dollars. Mereka akan merubah senyawa kimianya itu menjadi senyawa kimia yang sangat efektif buat bioaftur. Gitu. Tapi dari segi harga, yang ini dibuang, yang ini adalah raw material, pasti nggak akan terjangkau. Memang saya percaya sebetulnya ini sudah berproses semua. Ini hanya sharing aja bahwa kalau misalnya kan Pertamina juga sudah mulai melakukan blended aviation fuel 5%. Kemarin Pertamina kerjasama dengan Garuda sudah mulai melakukan kerjasama melakukan bioaftur blended dengan fossil. Dan Pertamina juga sudah mulai mempelajari, kalau saya nggak salah ya, sudah mempelajari beberapa bahan baku material yang bisa menjadi pasokan bioafturnya, termasuk used cooking oil nih.